Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Ratna Sari Susanti, Widya Iswara BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana Bapak Ibu sekalian dan para peserta dan peminat daripada akuntansi sektor publik? Masih tetap semangat ya? Oke, kita mulai saja. Pada edisi ketiga kita kali ini mengenai gambaran pengelolaan penyusunan laporan keuangan, saya akan membahas masalah struktur akuntansi, persamaan dasar akuntansi, dan saldo normal. Berikutnya kita akan lihat slide tentang hubungan antara standar akuntansi pemerintah, kebijakan akuntansi, dan sistem akuntansi pemerintah daerah, serta laporan keuangan dan opini audit. Di sini Bapak Ibu sekalian, seperti sebelumnya pada film yang kedua yaitu gambaran umum, kita akan tahu bahwa hubungan antara standar akuntansi, kebijakan, dan sekarang ditambah dengan sistem akuntansi pemerintah daerah, di mana dasarnya dari standar akuntansi pemerintah daerah, di dalamnya terdiri dari 4 hal, yaitu definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, dan dituangkan di dalam kebijakan akuntansi. Dari kebijakan akuntansi yang dipilih, pemerintah daerah akan menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyusun laporan keuangan yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan audit laporan keuangan. Nah, dari audit tersebut dengan ketentuan-ketentuan adalah sebagai berikut, yaitu kesesuaian dengan standar, di mana penyusunan laporan keuangan harus memenuhi kriteria dalam hal pemberian audit nantinya. Adapun kriteria dimaksud ada 4 hal, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kedua adalah kecukupan pengungkapan, ketiga adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang keempat adalah efektivitas sistem pengendalian internal. Ini nanti digunakan untuk BPK pemeriksa keuangan mengeluarkan opini. Adapun opini ada 4, yaitu yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified, kedua adalah wajar dengan pengecualian atau qualified, tiga adalah tidak wajar atau adverse, dan yang keempat adalah tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Hal ini semua harus dituangkan di dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang dikembangkan berdasarkan tadi standar akuntansi pemerintahan. Ya. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari sistem akuntansi tersebut, dan BPK akan melakukan audit atas laporan keuangan dan memberikan opini hasil audit. Bapak Ibu sekalian, dalam struktur akuntansi, struktur hubungan entitas dalam akuntansi yang diimplementasikan di pemerintah daerah adalah lebih tepat menggunakan struktur HOBO atau Home Office and Branch Office. Mengapa HOBO lebih tepat? Hal ini untuk menggambarkan hubungan transaksi antara PPKD dan SKPD dibandingkan dengan menggunakan struktur hubungan induk dan anak atau parent and subsidiary. Mengapa demikian? Alasannya adalah satu, PPKD dan SKPD bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan. Kedua, antara PPKD dan SKPD tidak terjadi transfer income. Dalam hal ini pengertiannya adalah profit. Dan yang ketiga adalah SKPD dimiliki 100% oleh pemerintah daerah. Transaksi antara PPKD dan SKPD dicatat menggunakan akun resiprokal, yaitu RKPPKD atau rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah. Dan ini merupakan akun ekuitas di SKPD, dan akun RK SKPD atau rekening koran Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan akun aset di PPKD. Nah, seperti ini slide-nya struktur HOBO. Selanjutnya kita akan membahas persamaan dasar akuntansi.
Persamaan dasar akuntansi sama pada umumnya, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kita jabarkan lagi, atau aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas dana. Contoh saya teruskan di dalam neraca, yaitu neraca kalau kita bentuknya T atau T account, ya, kontrol, ya. Kita akan lihat aset di sebelah kiri dan kewajiban ekuitas dana ada di sebelah kanan, ya. Penjabaran berikutnya bisa jadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, di mana ekuitas itu dapat diperoleh dari pendapatan dikurangi beban. Kalau saya katakan di sini ada pendapatan dan beban, berarti dihasilkan dari laporan LO atau laporan operasional. Demikian. Lebih jelasnya lagi, di dalam aset kita bisa melihat ada kas, piutang, persediaan, investasi, dan aset tetap. Itu sama saja jumlahnya nantinya dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas ditambah pendapatan dikurang dengan beban. Apabila Bapak Ibu kita kasihkan contoh, misalnya saja Pemda menerima pendapatan pajak sebesar Rp50, maka persamaan dasar akuntansinya adalah kas bertambah 50, pendapatan bertambah 50. Lebih rincinya lagi, di dalam kas atau aset, piutang, persediaan, dan investasi kita akan bertambah 50, kewajibannya 0, tetapi pendapatannya 50. Wah, tadi kita sudah belajar ada bertambah, berkurang, sisi kanan, sisi kiri, atau kita mengenal ada debit atau kredit. Debit itu biasanya ada di sebelah kiri, kredit biasanya ada di sebelah kanan, atau di dalam ilmu akuntansi kita sebut dengan saldo normal, yaitu posisi akun atau rekening pada saat bertambah. Nah, untuk mengidentifikasi di mana akun tersebut bertambah, maka akan kita bisa lihat aset ada di sebelah kiri sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, ini kredit, dia ada di sebelah kanan. Berarti aset kalau bertambah ada di kiri atau debit, kalau aset berkurang ada di sebelah kanan atau sisi kredit. Kewajiban sebaliknya, karena dia posisi normalnya ada di sebelah kredit, maka dia akan bertambah di sebelah kredit, berkurang kewajiban di sebelah kredit. Hal yang sama dengan ekuitas, posisinya ada di kredit atau di sebelah kanan, dia akan bertambah apabila ada di sebelah kredit atau sebelah kanan, dan akan mengalami kurang atau berkurang ada di sebelah kiri atau debit, ya. Sehingga tadi di awal di ekuitas, sekarang kalau kewajiban sudah jelas ya, ada hanya kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Nah, sedangkan untuk saldo normal ekuitas ada di sebelah kredit atau di sebelah kanan, dia akan bertambah, tadi bertambah akibat adanya pendapatan. Berarti pendapatan sama dengan ekuitas, dia akan bertambah di sebelah kredit, tapi pendapatan akan berkurang kalau di sebelah debit. Ekuitas akan berkurang bila bertemu dengan beban atau belanja, ya. Beban oleh karena itu dia akan bertambah di sebelah debit dan berkurang ada di sebelah kredit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan para peserta didik atau para peminat akuntansi pemerintahan, kalau bisa saya gambarkan secara keseluruhan daripada saldo normal dan bagian akun standar sedikit saja seperti tabel berikut. Kita lihat di situ bahwa perubahan sal, kita kode akunnya 00, ya. Dia bisa ada letaknya di sebelah debit dan ada bisa letaknya sebelah kredit. Ini menunjukkan silpa atau sikpa, ya. Sisa lebih perhitungan anggaran, dia akan berada di saldo sebelah debit. Dan nanti akan letakkan di neraca, akan menambah nilai ekuitas, ya. Tapi kalau sikpa atau selisih kurang perhitungan anggaran,
Nah, nanti akan muncul di sebelah kredit dan akan mengurangi ekuitas kita. Aset kodenya 1, ya, saldo normal ada di debit, ya. RKPPKD 1.1 saldo normal di debit. Kewajiban kode rekening 2 saldo normal di kredit. Ekuitas 3 saldo normal di kredit, ya. Nanti ada 3.1 saldo RKPPKD saldo normal ada di kredit, ya. Pendapatan 4 saldo normal di kredit, belanja 5 saldo normal di debit, transfer saldo normal di debit dengan kode rekening 6, kemudian 8 pendapatan LO saldo normal ada di kredit, 9 terakhir beban saldo normal ada di sebelah debit. Demikian Bapak Ibu sekalian materi mengenai persamaan dasar akuntansi dan saldo normal. Sampai bertemu kembali, jangan lupa di ting lonceng dan subscribe sehingga Anda bisa mendapatkan video-video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf, kesalahan datang dari saya pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.